ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Asil TV dimanapun berada, dan pemirsa Najia TV Pasaman Barat, Sumatera Barat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'hum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Pemirsa dimanapun berada, kembali kita bersua dalam program rutin kita, ya, potret para salaf di kesempatan pagi hari ini, di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 2 Safar 1448 Hijriah, bertepatan hari ini tanggal 16 Juli 2026. Kita sudah bersama guru kita Ustaz Abdurrahman Abu Utsman Hafizahullah Ta'ala, dan beliau akan melanjutkan pembacaan kitab karya dari Fadilatul Syekh, ya, Abdul Aziz Al-Jarir rahimahullah ta'ala. Dan di kesempatan kali ini beliau akan melanjutkan sebuah kitab yang menggambarkan potret para salaf dahulu, yaitu kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, di mana kita di antara para akhlak salaf. Dan tentunya kita semuanya kaum muslimin dan muslimah menginginkan contoh akhlak para salaf. Dan di kesempatan subuh ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dalam menuntut ilmu melalui media kita ini. Dan kami sapa semuanya untuk pemirsa Asil TV Kota Pekanbaru, dan juga kami sapa pemirsa Najia TV Pasaman Barat. Kita langsung buka untuk kajian ini dengan membuka sapaan hangat kepada guru kita Ustaz Abdurrahman Abu Utsman Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di pagi hari ini, Ustaz? Bi khair walillahil hamdu wal minnah. Masya Allah. Barakallahu fiik Ustaz, wa barakallahu fikum. Ya, pemirsa dimanapun berada, kita akan dengarkan lanjutan pembacaan kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf. Bagaimana potret akhlaknya para salaf, mulianya akhlak mereka. Kita lanjut dan kita dengarkan pembahasannya kepada guru kita Ustaz Abdurrahman Abu Utsman Hafizahullah. Kami persilakan. Fadhal masykurah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يزل عالما قديرا وكان سميعا بصيرا نحمده على نعمه التي لا تزال تترى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث في أم القرى أرسله الله بين يدي الساعة بالحق رحمة للورى وخير هاد لجميع من درى صلى الله عليه وعلى صاحبه في الغار أبي بكر بلا مرى وعلى أمر الملهم في رأيه فهو بنور الله يرى وعلى عثمان ذي النورين زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى على بقية آله وأصحابه الذين انتشر فضلهم في الورى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة، وفقنا الله وإياكم. Pemirsa Asil TV dan Najia TV dimanapun berada, yang semoga kita semua senantiasa dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, keberkahan dan istiqamah sebagaimana kebahagiaan dan harapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maka dengan mengkaji kitab Aina Nahnu Min Akhlaqis Salaf, kita berharap memunculkan kecintaan kita kepada generasi terbaik umat ini yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita berharap sebagaimana yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis Anas, anta
ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai kelak di yaumul qiyamah. Jika sekarang ini banyak kaum mukminin bahkan yang mengaku beriman ditanya kelak di yaumul qiyamah, apakah ini kondisi sekarang lagi Piala Dunia ya? Iya Ustaz. Apakah engkau ingin bersama dengan Neymar atau dengan Umar? Apakah engkau ingin bersama dengan Nabi SAW, Abu Bakar, dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, atau ingin bersama Lionel Messi dan semisalnya berupa orang-orang kufar? Ini pertanyaan yang hendaknya masing-masing kita menyiapkan jawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan mempersiapkan dari sekarang. Karena sangat disayangkan banyak yang mampu untuk bangun malam nonton Piala Dunia, tapi sulit bangun malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak yang menghafal nomor punggung, skor, dan seterusnya berkaitan dengan sepak bola, dan pemain-pemain yang disukainya, yang kebanyakan adalah orang-orang kufar. Lalu dia jauh dari potret kehidupan salaf. Dia jauh dari potret kehidupan para sahabat yang telah dijamin surga. Tentu setelah sirah nabawiyah, mengkaji potret kehidupan generasi terbaik umat ini akan menjadi teladan bagi kita, dan kita berharap dengan munculnya kecintaan kepada generasi yang telah dijamin surga dan direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik, "Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta." Fa ana uhibbun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyyahum walau lam a'mal bimithli a'malihim. Kami begitu berbahagia dan bergembira ketika mendengar Nabi SAW bersabda, engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cinta. Tidak pernah kami merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang demikian sebelumnya. Sungguh aku mencintai Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar. Aku berharap dapat bersama mereka kelak di surga di yaumul qiyamah dengan sebab kecintaanku kepada mereka, meskipun aku tidak dapat beramal seperti amalan mereka. Dan sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah wa arju an anala bihim syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bida'ah. Aku mencintai orang-orang yang saleh meskipun aku tidak termasuk di antara mereka, jauh dari mereka. Aku berharap mendapatkan syafaat dengan sebab meneladani dan mencintai mereka. Dan aku membenci orang-orang yang perniagaan dan perbekalannya adalah maksiat dan dosa, meskipun perbekalan kami sama. Ayuhal ahibba, melanjutkan kajian rutin kita mengkaji kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf dengan memohon taufik kepada Allah. Pada pertemuan ini insyaallah kita masuk pada lanjutan kisah qala al-muallif rahimahullah. Kita masuk ke kitab wa anil Faryabi haddatsani Abu Bakar Sa'id bin Ya'qub Talqani haddatsana Abdullah ibn Mubarak anil Auza'i qala an Harun ibn Ri'ab an Abdullah ibn Amr. Langsung pada sosok sahabat yang mulia Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Lamma
hadaratul wafah, ketika kematian, detik-detik kematian menghampiri beliau radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, unzuru fulanan li rajulin min Quraisy fa inni qultu lahu fi ibnati qawlan kashabihil iddah wa ma uhibbu an alqa Allah ta'ala bi thulutsin nifaq wa ushhidukum anni qad zawwajtuhu. Tolong lihat, perhatikan dan cari fulan. Ada seorang dari kalangan Quraisy, seorang yang telah masuk ke dalam Islam, seorang pemuda. Tolong perhatikan dan cari, lihat si fulan, karena sungguh aku telah menyampaikan kepadanya tentang putriku, memberi isyarat kepadanya tentang putriku, mengarah kepada seorang ayah yang menawarkan putrinya kepada seorang pria. Dan ini tidak aib. Lihat bagaimana kisah ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menawarkan putrinya, Hafsah bintu Umar, tawarkan kepada Utsman. Utsman minta waktu berpikir, yang akhirnya menyampaikan bahwa sepertinya belum dulu. Lalu kemudian menawarkan kepada Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar diam. Setelah beberapa waktu, Umar terlihat agak sedikit bersedih karena dua orang sahabat tercinta, yang satu belum dulu, yang satu diam belum memberikan jawaban. Lihat bagaimana para ulama mengatakan, sebagaimana Imam Ibn Battah dalam mensyarah Sahih Bukhari, beliau mengatakan tidak aib bagi seorang ayah menawarkan putrinya kepada orang yang saleh. Lihat bagaimana Umar menawarkan Hafsah kepada Utsman, menawarkan kepada Abu Bakar. Bahkan ketika itu Abu Bakar telah memiliki istri. Lihat bagaimana sesuatu yang Umar radhiyallahu anhu faham, bahwa seorang yang paham agama, seorang yang saleh, jika mencintai akan memuliakan, dan jika sedang terjadi sebuah hal yang tidak disukai, tidak akan menghinakan. Sampai akhirnya Nabi SAW yang mempersunting Hafsah bintu Umar radhiyallahu anhu Umar bin Khattab. Hafsah radhiyallahu anha akhirnya dinikahi oleh Nabi SAW. Baru di saat itu Abu Bakar sampaikan, ketika melihat Umar sepertinya sedikit kecewa kepadanya, Abu Bakar sampaikan, kalaulah bukan aku mengetahui bahwasanya Nabi SAW berencana untuk mempersunting Hafsah, niscaya aku akan memberikan jawaban. Kalau Nabi SAW tidak jadi, maka aku akan maju. Aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasul SAW. Nah, pada kisah ini, kisah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau mendekati sakaratul maut. Ketika kematian akan menghampiri, beliau masih sempat untuk mengingatkan orang-orang yang berada di sekitar beliau, tolong cari si fulan, karena aku telah menyampaikan kepadanya tentang putriku. Fama uhibbu an alqallaha ta'ala bi thulutsin nifaq, dan aku tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa sepertiga kemunafikan. Aku tidak mau mengingkari janji. Beliau khawatir dan cemas dan berusaha untuk berlepas diri dari terjerumus dalam
bentuk-bentuk kemunafikan, di antaranya mengingkari janji. Wa ushidukum anni qad zawwajtuhu, dan aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah menikahkannya dengan putriku. Lihat bagaimana sahabat yang mulia Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia yang masuk Islam sebelum ayahnya Amr ibnu al-As radhiyallahu an. Abdullah bin Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma, yang betapa banyak perkataan-perkataan indah beliau dalam catatan sejarah, di antaranya sebagaimana dalam Sifatus Safwah karya Ibnu Jauzi rahimahullah. Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu mengatakan, la an adma'a dam'atan min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar. Jika satu tetes saja berlinang air mataku karena khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih aku sukai daripada bersedekah dengan 1000 dinar. Lihat bagaimana khasyatullah pada diri mereka. Kemudian setelahnya penulis rahimahullah membawakan kisah singkat lainnya, yang insyaallah kita ambil 3 kisah ringkas pada pertemuan ini. Qala al-muallif rahimahullah wa an Musa ibn al-Mu'alla qala Hudzaifah, ya Musa, thalathu khisalin in kunna fika lam yanzil minas sama'i khairun illa kana laka fihi nasib. Hudzaifah di sini yang dimaksud bukan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, sahabat bukan. Tapi yang dimaksud di sini adalah Hudzaifah ibn Qatadah, salah seorang murid Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang membersamai Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan meriwayatkan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, termasuk sezaman dan teman sahabat dari Al-Imam Yusuf Ibnu Asbat rahimahullah. Beliau mengatakan kepada murid beliau Musa ibn al-Mu'alla, ya Musa, wahai Musa, thalathu khisal in kunna fika lam yanzil minas sama'i khairun illa kana laka fihi nasib. Al-Imam Hudzaifah ibn Qatadah yang wafat tahun 207 Hijriah mengatakan kepada murid beliau Musa ibn al-Mu'alla, wahai Musa, ada 3 sifat yang jika ada pada dirimu tidaklah ada kebaikan yang Allah turunkan melainkan engkau memiliki bagian. Artinya tidaklah ada kebaikan yang Allah turunkan dari langit melainkan ada untukmu bagian pada kebaikan itu. 3 hal yang menjadi sebab keberkahan Allah turunkan kepada seorang hamba. Yakun amaluka lillahi azza wa jal wa tuhibbu linnas ma tuhibbu li nafsik wa hadhihi al-kisrah taharra fiha ma qadart. Yang pertama, hendaknya amalmu ikhlas karena Allah azza wa jal. Kemudian engkau mencintai, menginginkan, menyukai untuk orang lain sesuatu yang engkau cintai, yang engkau inginkan, yang engkau sukai untuk dirimu. Dan wahadhil kisrah, ya maksudnya beliau mengisyaratkan kepada makanan, hendaknya berusaha bertakwa kepada Allah, memakan yang halal dan thayyibah, dan berusahalah semampumu. Lihat di sini bagaimana nasihat Al-Imam Hudzaifah ibn Qatadah.
diawali nasihat-nasihat dan wejangan-wejangan tersebut dengan mengingatkan untuk mengikhlaskan amalan segala macam bentuknya hanya karena dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hudzaifah Ibn Qatadah rahimahullahu taala termasuk di antara yang dinukilkan indah perkataan-perkataan beliau dalam banyak kitab para ulama, yang di antara ucapan indah beliau adalah yang diriwayatkan oleh sahabat beliau sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Qala rafiquhu Yusuf ibn Asbat, berkata sahabat beliau Al-Imam Yusuf ibn Asbat, sahabat dari Al-Imam Hudzaifah ibn Qatadah, sami'tuhu yaqul, aku pernah mendengar beliau rahimahullah mengatakan, ma usiba ahadun bi musibatin a'zama min qasawati qalbih. Dan dalam sebagian riwayat, a'zamul masaib qasawatul qalb. A'zamul masaibi qasawatul qalbi. Ma usiba ahadun bi musibatin a'zama min qasawati qalbihi min qasawati qalbihi. Tidaklah seorang ditimpa musibah yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih berbahaya daripada kerasnya hati. Lihat bagaimana para salaf memahami bahwa musibah besar adalah musibah yang menimpa agama seseorang, menimpa hatinya, mengeras, semakin lama mengaji semakin mengeras. Yang awalnya ketika baru-baru mengenal hidayah mudah menangis karena Allah, semakin lama mengaji semakin keras hati, menyerupai sebagian ahlul kitab yang Allah cela di dalam Al-Quran. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Semakin lama mengenal hidayah, semakin lama mengaji justru semakin mengeras hati mereka. Yang harusnya alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Bukankah telah tiba saatnya, bukankah semakin lama mengenal hidayah semakin khusyuk hati orang-orang yang beriman, semakin lembut, semakin mudah terenyuh ketika mengingat Allah dan karena Al-Quran. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Dan janganlah ia seperti sebagian ahlul kitab sebelum mereka. Janganlah orang beriman menyerupai sebagian ahlul kitab yang fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun, yang justru semakin hari demi hari berganti, justru semakin mengeras hati, dan banyak di antara mereka yang justru fasik, menjadi orang-orang yang fasik, keluar dari ketaatan kepada Sang Ilahi. Dan ini nampak jelas bagaimana Nabi SAW berlindung darinya. Allahumma sim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina. Ini dia. Wa la taj'al musibatana fi dinina. Di antara rentetan doa tersebut yang sering kali dan acap kali Nabi SAW panjatkan, jangan engkau jadikan musibah kami menimpa agama kami, ya Allah. Maka musibah agama ini lebih berbahaya, karena jika musibah itu berupa musibah bencana alam atau yang semisalnya, jika seorang bersabar mudah-mudahan menjadi pelebur dosa dan mengambil ibrah. Jikapun dia wafat di jalan Allah ketika terjadi bencana alam dan semisalnya, mudah-mudahan dia wafat di atas
husnul khatimah, mudah-mudahan, semoga. Tapi jika musibah agama yang menimpa, berbeda halnya dengan bencana alam dan semisalnya, hanya akan memisahkan seseorang jika pun harus meninggal dunia dengan dunia yang fana untuk berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Tapi musibah agama akan memisahkan seseorang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Musibah agama dapat mematikan hati, mengeraskan hati. Musibah agama dapat menjadikan seseorang walaupun kakinya menapak bumi, tapi hatinya mati berpisah dari Sang Ilahi. Musibah agama ketika masih susah, masih muda menangis karena Allah, bangun di keheningan malam. Lalu ketika baru mulai enak hidupnya, jangankan sholat sunnah di keheningan malam, sholat wajib pun terbengkalai. Bisa bangun untuk piala dunia, tapi tidak bisa bangun untuk tahajud. Jangankan tahajud, sholat subuh pun sering terlambat. Wahai saudaraku, ketika ajal tiba, tidak akan ada extra time, tidak akan ada perpanjangan waktu. Musibah agama, ketika di awal mengaji mudah terenyuh mendengarkan Al-Quran dan Sunnah, lalu semakin lama mengaji, hati itu semakin mengeras. Musibah agama, ketika mata itu semakin lama semakin gersang. Musibah agama, ketika seorang sudah semakin ngaji justru bermudah-mudahan dengan hal-hal yang syubhat atau bahkan jelas-jelas haram. Sebagian orang kebablasan, sudah ngaji malah justru ikut misalkan tarkam. Olahraga boleh, agama ini tidak kaku, tapi jangan juga kebablasan. Walaupun olahraga niatkan agar menguatkan badan dalam olahraga yang dibolehkan oleh syariat ini dengan koridor-koridornya. Tapi kalau sudah sampai dulunya mungkin mencela saudaranya, dulunya mencaci maki saudaranya yang mungkin belum terlalu mengenal hidayah. Kau ikut tarkam kau. Ternyata semakin lama mengaji, saudaranya yang dia cela tadi semakin rajin ngaji, berusaha meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk karena Allah. Justru yang mencela tadi malah dia yang tarkam sana sini, yang mana ada insert, berarti ada unsur perjudian. Kalau menang, apa yang mau dibanggakan? Memasukkan ke dalam perut kita dan anak istri kita sesuatu yang haram. Kalau kalah, khasirat dunia wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia akhirat. Sudah kalah, itu memang haram pula lagi. Olahraga boleh, tapi jangan kebablasan kali. Apakan aja dulu biar nggak apa kali nanti. Ada sebagian orang yang saking gila olahraga, misalkan gila bola, jam belum asar udah di lapangan. Maghrib belum pulang, isya masih di jalan atau sudah ketiduran, lalu subuh kebablasan. Sementara dia menginginkan surga. Ini adalah sebuah ketertipuan. Sebagaimana sebagian orang yang mengatakan ketika cari, ini kan buat cari nafkah buat anak istri. Cari nafkah kan ibadah. Ya akhi, cari nafkah itu ibadah jika niatnya benar, ditambah dengan cara yang benar, tidak sampai pada menjerumuskan kepada yang haram dan tidak menelantarkan kewajiban. Kalau memang secara zat yang dilakukan ada unsur keharaman, lalu menelantarkan kewajiban, sebagai contoh, orang kerjanya riba, lalu kemudian tinggalkan sholat, masihkah mampu lisanmu mengatakan ini cari nafkah ibadah? Ibadah apa? Apakah Allah diibadahi dengan riba yang dosa paling kecilnya seperti berzina dengan ibu kandung? Dosa paling ringannya seperti menzinahi, menyetubuhi ibu kandung sendiri. Apakah itu yang masih lisanmu mampu mengatakan ini kan cari nafkah ibadah? Lalu engkau terlantarkan kewajiban. Cari nafkah macam apa jika ada unsur perjudian, lalu engkau masukkan ke dalam perut anak istrimu sesuatu yang haram? Lalu ketika kalah rugi dunia akhirat.
Orang yang demikian, kalau kita tanya, yang tadi sebelum asar sudah di lapangan, maghrib belum pulang, isya sudah ketiduran atau masih di jalan, subuh kebablasan lalu tidak terbangun selama-lamanya, kira-kira itu indikasi dan tanda-tanda husnul khatimah atau su'ul khatimah? Kita tidak pastikan, tapi coba jawab dengan hati masing-masing. Maka jangan sampai semakin lama mengaji, justru semakin kemunafikan menyelinap ke dalam hati. Lihat bagaimana para salaf. Lihat bagaimana generasi terbaik umat ini. Takut, cemas, khawatir. Karena siapa yang bisa merasa aman dari kemunafikan? Jika Umar bin Khattab tidak merasa aman, pantaskah engkau merasa aman? Lihat bagaimana mereka menggabungkan ketaatan yang luar biasa dengan rasa cemas dan kekhawatiran. Sementara sebagian kita bersamaan dengan kelalaian dan jelas-jelas yang ia lakukan adalah kemaksiatan, justru merasa aman. Nantilah taubat kalau gitu. Ya akhi, sudah kita katakan bahwa ketika ajal tiba, nggak ada extra time. Bertakwalah yang bisa bangun untuk nonton Piala Dunia. Masjid-masjid pas qomat baru mulai ada yang berdatangan. Kadang sudah salam imam baru ramai. Kalau hari Jumat pas imam sudah naik mimbar baru mulai ramai. Bahkan setelah imam akan atau khatib akan turun mimbar, selesai dari khutbah baru mulai berdatangan. Sementara stadion berjam-jam sebelum pertandingan dimulai, tempat-tempat nobar nonton bareng. Beberapa waktu sebelum pertandingan dimulai sudah ramai. Maka kita butuh untuk mengintrospeksi diri kita. Apakah bangun di keheningan malam itu untuk ketaatan kepada Allah, bermunajat, bersimpu di hadapannya, atau untuk apa? Banyak orang bangun untuk Piala Dunia, semangat. Tapi kalau untuk sholat, jangankan yang sunnah, yang wajib pun sering terbengkalai. Kalau dibangunin, jangankan untuk sholat tahajud, untuk sholat subuh saja istri dimarah-marah. Lalu kita menginginkan surga, sadarlah wahai saudaraku, waffaqakallah. Dan terakhir, qala al-muallif rahimahullah wa ruya anna qasan kana bi qurbi Muhammad ibn Wasi' faqala mali aral quluba la takhsha wal uyun la tadma wal julud la taksha'ir. Ada seorang yang sudah mengatur public speaking dengan sedemikian rupa, retorika dengan begitu luar biasa. Lalu kisah-kisah. Kemudian bertanya kepada Al-Imam Muhammad bin Wasi'. Al-Imam Muhammad ibn Wasi', salah seorang tabi'in yang begitu dikenal dengan keilmuan, ibadah, dan seterusnya, yang wafat tahun 123 Hijriyah. Orang tadi tahu bagaimana Imam Muhammad bin Wasi' ketika memberi nasihat. Banyak orang tersentuh. Tak jarang orang-orang menangis ketika mendengar nasihat beliau. Sementara dia sudah bawakan kisah-kisah, sudah dengan retorika, persiapan, dan seterusnya. Mengapa aku tidak melihat hati yang khusyuk, mata-mata yang menangis? Mengapa aku tidak melihat air mata berlinang dan tubuh yang bergetar, kulit yang merinding, bergetar karena tersentuh dan takut kepada Allah? Faqala Muhammad bin Wasi', al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, kemudian berkata kepada orang ini, "Ya fulan, ma aral qauma
utu illa min kibarik. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalb. Wahai fulan, aku melihat tidaklah mereka akan merasakan, tidaklah mereka demikian kecuali itu memang sebabnya berasal darimu. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kenapa bisa demikian? Lalu beliau mengingatkan tentang sesuatu yang mungkin tidak terperhatikan oleh orang tersebut. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalb. Sesungguhnya nasihat jika keluar dari hati maka niscaya akan masuk ke dalam hati. Lihat bagaimana sebagian ulama tidak dengan retorika, tapi nasihat-nasihat mereka menghujam ke dalam relung jiwa. Karena memang keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan asar bahkan dalam nasihat dan dakwah. Apa kata Syekhul Islam rahimahullah? Beliau mengatakan bagaimana al-ikhlas lillah an yakuna Allah huwa maqsud al-mar'i wa muradah, fahina idzin tatafajjaru yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan yanabi'ul hikmah tatafajjaru min qalbihi ala lisani. Hikmah keluar dari hati seseorang melalui lisannya dan menghujam ke dalam relung jiwa. Ketika Al-Imam Ibn Nahas rahimahullah mengatakan, man akhlasa lillahi niyyah asara kalamuhu fil qulubil qasiyah. Seseorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah, maka ucapannya akan memberikan asar, pengaruh fil qulubil qasiyah. Man akhlasa lillahi niyyah asara kalamuhu fil qulubil qasiyah. Barang siapa yang mengikhlaskan niat, bersih hatinya, memang dari hati muncul apa yang tersampaikan dari lisannya, maka niscaya akan memberikan asar pada hati-hati yang telah mengeras di dalam hati-hati manusia. Ketika Ali ibn al-Fudail, putra dari Al-Imam Fudail bin Iyad, bertanya kepada ayahnya, ya abati, ma ahla kalama ashabi Muhammadin SAW. Wahai ayahanda tercinta, betapa indahnya, betapa manisnya ucapan sahabat-sahabat Nabi SAW. Lalu sang ayahanda Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya bunayya, wa tadri lima hala? Qala la ya abati. Tahukah engkau mengapa kala ucapan mereka begitu manis dan indah? Sang anak mengatakan, tidak wahai ayah. Apa kata Imam Fudail bin Iyad rahimahullah? Li'annahum aradu bihi Allah tabaraka wa ta'ala. Li'annahum aradu bihi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena mereka, yang mereka inginkan dengan ucapan mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, ketika Syekh Al-Albani rahimahullah ditanya tentang bagaimana obat terhadap lemahnya iman dan futur yang menimpa sebagian dai,
ketika berdakwah. Qala rahimahullah, hadza fil haqiqah ya'udu ila syai' wa huwa illatul ilal fi hadzal asr fi katsirin min ad-du'ah ala wa huwa adamul ikhlas fi dakwah. Ini kembali pada hakikatnya kepada sesuatu yang merupakan penyakit yang banyak tersebar di zaman ini pada banyak pendakwah, yaitu tidak ikhlas dalam berdakwah. Kadang sebagian dai bersedih ketika sedikit jamaahnya. Ya akhi, bukankah Nabi SAW tegaskan, wan nabi wa ma'ahu rahat, wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan, wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang pengikutnya tidak sampai 10, ada yang cuma 1 atau 2 orang. Bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Apakah engkau mulia? Apakah engkau lebih mulia daripada seorang nabi? Apakah engkau lebih daripada seorang nabi? Yang penting ikhlaskan niat, sampaikan dakwah. Sehingga mudah-mudahan dengan itu nasihat lebih menghujam ke dalam jiwa. Sebagaimana Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, ikhlasul da'i fi da'watihi lillahi ta'ala amrun muhim linajahihi fiha wa thawabihi 'alaiha. Ikhlasnya seorang dalam berdakwah ini penting dan memberikan asar pada dakwahnya serta balasan yang akan ia dapatkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Syekh bin Baz rahmatullahi alaihi mengatakan, yajibu 'ala da'iya an yakuna mukhlishan lillah, la yuridu riya'an wala sum'ah wala thana'an nas wala hamdahum, innama yad'u ila Allah yuridu wajhahu azza wa jalla. Kama qala subhanahu, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Wa qala azza wa jalla, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah fa 'alaika an tukhlisa lillahi azza wa jalla. Hadha ahammu al-akhlaq wa 'azamu as-sifat an takuna fi da'watik turidu wajha Allah wad daral akhirah. Wajib bagi seorang pendakwah, orang yang berikan nasihat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak menginginkan pujian manusia, tidak riya, tidak sum'ah. Dia benar-benar menginginkan Allah Subhanahu wa taala, mendambakan perjumpaan dengannya dan negeri akhirat. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Ini jalanku, aku mengajak kepada Allah, bukan kepada diriku, bukan kepada lembagaku. Agama ini bukan partai politik. Harus semua mata tertuju kepadamu, harus memilihmu. Jika tidak, maka ia adalah lawanmu. Lawannya kawan adalah kawan dan kawannya lawan adalah lawan. Tidak demikian. Harus memilih berdiri di mana, di mata gak kau. Tidak demikian. Jangan perumpamakan dakwah ini dengan sesuatu yang hina, partai politik. Jangan pula seperti bus. Di mana nih? Masa di bus ini kok malah promosikan bus sana? Enggak. Nabi SAW tegaskan, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang yang beriman itu bagaikan sebuah bangunan saling menguatkan. Bukan seperti percontohan duniawi seperti itu. Bus satu dengan bus yang lainnya. Seperti partai politik. Harus ada, oh dia yang paling. Sejak kapan dakwah ini seperti partai politik, lalu engkau ketua partainya? Semua harus dengan perintahmu. Semua harus lapor kepadamu. Ketika ada dai yang baru, mulai gelisah hatimu. Terlebih jika dia lebih diterima daripada dirimu. Mulai engkau bunuh karakternya agar yang dikenal adalah namamu. Melarang kesana kemari para penuntut ilmu, hanya boleh duduk di majelismu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran penting dari Al-Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullah, seorang tabi'in senior yang wafat tahun 123 Hijriyah. Bagaimana siapapun ketika memberikan nasihat, ketika berdakwah, ketika menyampaikan sesuatu, maka hendaknya keikhlasan diperhatikan dan hendaknya keluar dari relung hati yang paling dalam agar
ke dalam hati pula nasihat itu menghujam. Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Inna dzikr idza kharaja minal qalb waqa'a 'alal qalb. Sesungguhnya nasihat jika keluar dari relung sanubari, dari dalam hati, maka niscaya ia pun akan masuk ke dalam hati. Al-Imam Muhammad bin Wasi rahimahullah, seseorang yang di zaman itu nasihat dan perkataannya menggugah jiwa. Bersamaan dengan itu, di antara perkataan beliau yang begitu dikenal, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Seandainya dosa itu memiliki bau, maka tidak akan ada satupun yang mau untuk dekat dan bersahabat denganku. Nah, betapa busuknya diriku. Subhanallah. Tidak merasa suci di hadapan Allah. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merasa diri kalian suci. Ketika ada yang tidak cocok sama kita, dihantam, dibunuh karakternya, tidak berakhlak seolah kita yang si paling berakhlak. Ketika ada sentimen pribadi dicampur adukkan, seolah-olah itu adalah bagian dari dakwah. Lalu kemudian tidak lagi keikhlasan kita perhatikan dalam dakwah kita. Hendaknya kita perhatikan keikhlasan ayyuhal ahibbah. Dan di antara perkataan indah yang dengannya kita tutup sesi materi pada pertemuan ini, Al-Imam Muhammad bin Wasi rahimahullah mengatakan, "Idza aqbala al-'abdu biqalbihi ila Allah, aqbala Allah ilaihi biqulubi ibadihil mu'minin." Jika seorang benar-benar hatinya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tendensi duniawi, bukan ambisi dan orientasi duniawi, benar-benar hatinya tertuju kepada Sang Ilahi, maka Allah akan menjadikan hati-hati kaum mukminin mudah tergugah dan tertuju padanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, keikhlasan dalam setiap tindak tanduk kita fil qauli wal amal. Sallallahu Subhanahu wa taala an yaj'alana min ibadihi al-mukhlisin. Sallallahu Subhanahu wa taala an yaj'alana min ibadihi al-mukhlasin. Nas'aluhu jalla wa ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yaj'alana min ahli al-jannah. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahunu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Atas materi yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Abdurrahman Abu Utsman hafizahullah ta'ala. Baik pemirsa Asil TV dimanapun berada dan pemirsa Najia TV, sekarang kita sudah buka untuk sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya tentang materi yang beliau sampaikan atau mungkin di luar tema, bisa menghubungi kami di 0811 755 0606 0811 755 0606. Sudah kita dengarkan tadi pembahasan dari kitab ini, Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, dan tentunya kita semuanya berharap kita mencontoh akhlaknya para salaf. Baik kaum muslimah rahimanillah wa iyyakum, kita akan ajukan pertanyaan dari pemirsa, baik pemirsa Hasil TV atau pemirsa Najia TV. Dan ini adalah pertanyaan yang pertama ya, terkait dengan yang Ustaz sampaikan tadi. Ya, ini mengenai yang saat ini sedang viral ya Ustaz ya. Itu Piala Dunia versus Piala Akhirat. Ya. Baik, pertanyaan yang pertama datang dari hamba Allah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita menasihati suami yang begadang untuk menonton sepak bola, tetapi suami beralasan untuk menunggu waktu tahajud atau sholat subuh.
Apakah ini diperbolehkan? Terima kasih dari hamba Allah, pemirsa Asil TV. Silakan, Ustaz. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa dan setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Ketika kematian datang, tidak menunggu kita bangun malam untuk sholat. Walaupun hanya 2 rakaat ditambah 1 rakaat witir. Tidak menunggu. Ketika kematian datang, seandainya kita tahu besok sebelum subuh kita sudah meninggal dunia, maka kira-kira kita bangun malamnya buat sholat atau nonton Piala Dunia? Kalau tahu nih kita, pasti jelas jawabannya. Kalau kita tahu, kita akan beramal soleh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Balasan kelak akan disempurnakan yaumul qiyamah, di hari pembalasan, yaumul jaza. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia pemenang yang sesungguhnya. Ini piala akhirat. Bukan siapa yang menang Piala Dunia, dan bukan siapa fansnya, siapa penonton setia, siapa yang galau ketika tim favoritnya kalah. Bukan. Tapi faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Faqad faz, yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itu adalah kemenangan yang nyata. Dia pemenang yang sesungguhnya. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kesenangan dunia melainkan hanya kesenangan yang menipu. Termasuk diantaranya Piala Dunia. Kesenangan yang menipu. Menipu banyak orang dengan berbagai tipuan. Termasuk mengorbankan waktu yang harusnya digunakan untuk ketaatan. Susah kalau dibangunkan sholat, tapi bangun di malam hari, bahkan begadang untuk menonton Piala Dunia, lalu menginginkan surga. Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Kau menginginkan keselamatan, tapi engkau tidak menempuh jalannya. Sungguh surga, sungguh tidak ditempuh dengan nonton Piala Dunia. Inna safinata la tajri alal yabasi. Sungguh bahtera tidak akan berlayar di tanah yang gersang. Tapi tentu berikan nasihat kepada suami dengan cara yang lembut. Mudah-mudahan sebagaimana Fir'aun itu begitu bengis, temperamen, jahat, pembunuh, berdarah dingin, kejam dan seterusnya, bisa luluh dengan kelembutan istrinya. Yang barangkali suamimu tidak semisal dan tentu tidak lebih buruk insyaallah daripada Fir'aun. Jika Fir'aun saja bisa luluh dengan kelembutan istrinya, Asiyah bintu Muzahim yang akhirnya beriman, maka luluhkanlah hati suamimu dengan kelembutanmu. Dan usahakan nasihat itu dari hati. Seperti pembahasan kita tadi. Inna dzikr idza kharaja minal qalb waqa'a 'alal qalb. Sesungguhnya nasihat kalau keluar dari hati, waqa'a 'alal qalb, maka akan masuk juga ke dalam hati. Sampaikan kepadanya bahwa kalau seandainya nanti di akhirat ada pilihan, dan sejak sekarang kita sudah mulai mengambil sikap, apa
yang akan memasukkan kita ke dalam surga dari dua pilihan ini? Salatkah atau nonton Piala Dunia kah? Mencintai, mengidolakan Umar radhiyallahu anhu atau Neymar dan semisalnya. Lu ajak dia berpikir, Bang, kira-kira kalau ada satu keluarga anaknya juara satu musabaqah Al-Quran tingkat dunia, lalu maju ke depan, bangga nggak bang? Bangga, terharu sekali lah. Maka akan ada penghargaan besar kelak di yaumul qiyamah. Bukan hanya jutaan mata yang memandang, baik secara langsung atau melewati layar kaca, tapi dari awal penciptaan dunia sampai tegaknya yaumul qiyamah akan menjadi saksi. Yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran, bukan sahib Piala Dunia, tapi sahibul Quran yang rajin membersamai Al-Quran. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah, naiklah pada kedudukan-kedudukan yang tinggi dan mulia di surga, dan tartillah sebagaimana engkau mentartilkannya ketika di dunia, karena sungguh kedudukanmu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Lihat, padahal Allah mampu langsung meninggikan derajat orang-orang yang dekat dengan Quran. Kenapa kok disuruh baca, naik, dan tartil? Untuk menunjukkan keutamaan mereka, menaiki podium-podium tinggi, kemuliaan di surga, piala akhirat, bukan piala dunia. Agar nampak keutamaan mereka di hadapan seluruh makhluk Allah, di hadapan seluruh manusia kelak di yaumul qiyamah. Sehingga nasihatilah suami dengan lemah lembut. Nasihatin suami untuk apa yang ngabisin waktu. Ya kadang pun tidak sengaja ketika mau lihat kajian, terlihat ada, oh ini timnya tadi malam main sekian-sekian, udah lewatin. Apa yang ngabiskan untuk mainnya aja, itu kan 2 kali 45 menit. Belum lagi nanti jeda istirahat sebelumnya, banyak kali otak ngalor ngidul, ya kan? Mana aja taklim, mana ada baca Quran. Lalu setelahnya lagi, kalau nggak selesai, ada extra time. Macam-macam lah. Ada penalti ya. Umurmu nggak ada extra time, bang. Umur kita kalau sudah habis, udah ada extra time bang. Nah ini masuk pelan-pelan. Apapun setelah itu didengar alhamdulillah. Kalau tidak, yang penting kita sudah sampaikan. Ada hujah nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-dinu an-nasihat, tapi tetap dengan cara yang baik. Dan al-asal fin nasihat birrifqi wal lin. Hukum asal memberikan nasihat itu dengan lemah lembut. Sebagaimana ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun yang di saat itu manusia terbaik. Dan kita tidak lebih baik daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Untuk menasihati manusia terburuk di zaman itu, Fir'aun. Dan barangkali orang yang kita nasihati tidak lebih buruk daripada Fir'aun. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Itu nasihatin Fir'aun. Dia sudah melampaui batas, tapi dengan lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar, ingat, dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini barangkali ad-dinu an-nasihat, tapi tentu harus dengan cara yang baik, bukan hanya merasa ini kan sudah benar apa yang dilakukan atau disampaikan, tapi juga pilih timing, cara, dan tempat yang pas, sehingga mudah-mudahan masuk. Ini barangkali wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Kita akan lanjut dengan tanya jawab interaktif. Silakan yang sudah di ujung telepon 0811 755 0606. Halo, Assalamualaikum. Baik, silakan bagi Anda yang ingin bertanya, baik pemirsa Asil TV dan juga pemirsa An-Najah TV. Silakan bertanya di interaktif kami 0811 755 0606. Baik, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang berikutnya, Ustaz. Kembali kita ke... Teleponnya sudah putus atau gimana? Mungkin sudah terputus. Baik, masih ada yang di ujung telepon, silakan 0811 755 0606. Halo, Assalamualaikum.
Baik, sembari menunggu penelpon kita angkat kembali Ustaz, ada pertanyaan dari pemirsa yang sudah mengirimkan melalui chat WA. Ustaz, kalau sholat sunnah qabla asar 2 atau langsung 4 rakaat? Pertanyaan dari Akhi Hidayat di Majalengka. Tapi sebelumnya kita angkat dulu ya, sebelum menjawab pertanyaan dari Ya, karena ini Hidayat. udah lebih duluan tadi teleponnya. Ya, Kita baik. dahulukan. Silakan yang sudah di ujung telepon 0811 755 0606, silakan. Kita akan angkat dulu pertanyaan dari telepon. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Baik, kita akan ajukan kembali Ustaz. Mari kita menunggu pemirsa yang sudah masuk ke line telepon tadi ya, mungkin ada gangguan jaringan atau yang lainnya. Ini pertanyaan dari pemirsa kita, Akhi Hidayat di Majalengka. Ustaz, kalau sholat sunnah qabla asar, ini mungkin qabla zuhur atau qabla asar nih Ustaz? 2 atau langsung 4 rakaat? Dari Akhi Hidayat ya di Majalengka, Jawa Barat. Silakan Ustaz. Baik. Berkaitan dengan sholat sunnah sebelum asar, berdasarkan hadis dan doa Nabi SAW, rahimallahu mra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Apakah 2 rakaat atau 4 rakaat? Di sana ada riwayat dari banyak sahabat dan sahabiat, hadis-hadis Nabi SAW tentang salat sunnah. Termasuk di sana ada dalam riwayat Imam At-Tirmidzi arba qabla zuhur ya. Ketika menjelaskan hadis Ummu Habibah, man shalla sintai asyrata raka'ah fi yaumin wa lailah banallahu lahu bihinna baitan fil jannah. Barang siapa yang jaga salat sunnah muakkadah 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Al-Imam At-Tirmidzi, ya tadi riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada penjelasannya, di antaranya arba' qabla zuhur, sintan ba'daha, wa sintan ba'dal maghrib, wa sintan ba'dal isya, wa sintan qabla al-fajr. 4 sebelum zuhur. Nah, ada riwayat 4 sebelum zuhur, ada riwayat 4 sebelum asar. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Para ulama mengatakan, sebagian mengatakan bahwa salat tersebut dilakukan 2 rakaat. Namun sebagian ulama lagi mengatakan boleh untuk mengerjakan salat tersebut langsung 4 rakaat. Namun yang afdal kata para ulama, yusallimu min kulli thintain, hadha huwal afdal. Dia salam setiap 2 rakaat. Jadi kalau dia salat 4 rakaat, maka 2 rakaat dulu salam, setelah itu 2 rakaat lagi salam. Ketika Syekh bin Bas rahimahullah ditanya, 4 rakaat qabla salatil asr, hal hiya waridah fil hadis? Lalu apakah boleh dikerjakan langsung 4 rakaat? Kata beliau, iya, tapi yang afdal ada 2 rakaat. Sehingga dengan itu lebih menggabungkan banyak riwayat. Adapun yang kemudian memutlakkan 4 rakaat, tidak boleh, salah kalau 2 rakaat, maka ini kurang tepat. Menyalahkan pendapat yang justru itu kata para ulama yang afdal. Nah, ini tidak tepat, karena memang ada sebagian orang yang mengatakan kalau sebelum asar itu sholat atau sebelum zuhur sholat sunnah langsung 4 rakaat. Jangan 2 rakaat. Nah, yang lebih tepat, yang afdal kata para ulama, dan ini berdasarkan penjelasan para ulama,
Yang afdal adalah 2 rakaat. 2 rakaat. Ini barangkali secara ringkas, wallahu taala alam. Baik, jazakallah khairan. Kita ucapkan pada guru kita Ustaz Abdurrahman Abu Usman. Mudah-mudahan ini bisa kita pahami ya semuanya, baik pemirsa dan anak juga tentunya. Baik, kita akan angkat kembali pertanyaan dari Bapak Sabar Lubis di Medan. Pertanyaan dari Bapak Sabar Lubis di Medan. Maaf Ustadz, di luar tema, sejauh mana laki-laki boleh memakai perhiasan yang dari emas? Apakah hanya cincin atau gelang, ataukah boleh misalnya diletakkan di benda yang lain? Dari Bapak Sabar Lubis di Medan. Silakan Ustaz. Baik. Berkaitan dengan perhiasan emas, sebenarnya justru hukum asalnya berdasarkan banyak hadis sahih dan ijma' para ulama, asalnya tidak boleh laki-laki pakai perhiasan emas. Itu untuk perempuan. Laki-laki sudah emas. Sudah emas-emas. Mas, ya Ustaz ya. Ya, masa jeruk makan jeruk, emas pakai emas. Yang benar, hukum asalnya dilarang untuk laki-laki, bukan hukum asalnya dibolehkan. Kebalikan dari wanita. Kalau wanita hukum asalnya diperbolehkan. Kalau laki-laki justru hukum asalnya dilarang. Kecuali kata para ulama, itu dia, ada yang dikecualikan. Seperti misalkan dalam kondisi tertentu, ya, gigi palsu. Misalkan sedikit. Kemudian misalkan untuk dalam kondisi medis tertentu misalkan harus pakai itu, ada yang harus disambung dengan emas. Atau sebagian anggota tubuh yang hilang yang harus disambung dengan itu. Kalau pakai perak nggak apa-apa bagi laki-laki. Maka yang selamat justru sebaiknya pakai perak, jangan pakai emas. Karena emas sudah emas ya, tidak usah pakai emas lagi. Namun kata para ulama, ada beberapa kondisi dengan rincian. Misalkan sedikit gimana pakai buat cincin dan misalnya. Maka haram dengan kesepakatan jumhur ulama. Ngapain? Nah, ini juga sekaligus menjadi nasihat ya. Sebagian orang punya tradisi kalau nikah itu harus tukar cincin. Ya. Kalaupun sebatas untuk biar jauh, ingat apa namanya, istri di rumah, biar tahu orang kalau kita sudah nikah misalkan. Atau apa, sekedar, atau emang dia punya kebiasaan. Ya pakai yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pakai cincin emas, bagi laki-laki nggak boleh. Tukar cincin, beli emas, dua-duanya, lalu belum halal sudah saling pegang tangan, masukkan cincin ke jari. Ini gimana nih? Suatu yang banyak di masyarakat kita dicampur adukan antara tunangan yang hak dengan gitu ya, istilahnya tunangan. Itu dia. Nanti pas ya macam-macam, dari mulai prosesnya sudah tidak pas. Pakai pacaran Islami katanya. Mana ada pacaran Islami itu setelah nikah. Adapun sebelum nikah kan belum halal, maka itu pacaran syaitani, iblisi, Yahudi, Nasrani. Pacaran yang Islam itu setelah menikah. Kadang sudah itu pegang-pegangan, pakai tukar cincin emas, nggak boleh, laki-laki nggak boleh pakai cincin emas. Habis itu nanti walimah memang sunnah, tapi pakai organ, pakai biduan, dentum-dentuman, mengganggu tetangga dan membuat kegaduhan. Wala talbisul haqqa bil batil, jangan campur adukan yang hak, yang benar dengan yang batil. Walimahnya sunnah, tapi sampai ngutang riba biar bisa sewa organ. Ganggu tetangga sebelah, ada yang mungkin sudah tua, ada yang sakit, terganggu dengan dentuman-dentuman itu. Belum lagi ada biduan-biduan yang joget-joget. Ya.
Lalu kemudian gimana kalau ini nggak pakai udang joget tapi keras suaranya? Pertanyaan, kita baca Quran, misalkan kita umroh nih di kamar hotel lagi beberapa orang, kita keras-keras baca Quran di saat yang lain sedang tidur. Apa hukumnya? Haram kata para ulama. Kalau Quran baca keras-keras mengganggu orang, haram. Lalu bagaimana dengan organ, dengan yang semisalnya? Belum lagi nanti konflik rumah tangga gara-gara nikah sama kau, kata suaminya kan. Abang, ini kan orang gaya-gaya Medan kan. Jadi banyak hutang nih. Karena harus minjam riba untuk sewa organ. Jadi untuk itu tadi sebaiknya jangan. Karena Nabi SAW bersabda, "Uhillu dzahab wal harir 'ala al-inas min ummati, uhilla dzahab wal harir 'ala al-inas min ummati wa hurima 'ala dzukuriha." Dihalalkan emas dan sutra untuk perempuan dari umatku, tapi diharamkan untuk laki-lakinya, ya. Nah, jadi jangan, intinya hatta di sebagian posisi kalau ini sekedar untuk khilaf para ulama, tinggalkan itu lebih selamat untuk agama kita, ya. Seperti kalau memang kondisi tertentu kayak harus untuk gigi palsu tadi, kalau memang harus dengan itu, maka itu baru boleh. Baik, ini barangkali kan ada telepon yang masuk ya. Baik, mohon maaf Ustaz, kita potong dulu ya karena ada pemirsa yang sudah di ujung telepon. Silakan 0811-755-0606 pemirsa yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, dengan siapa Bapak, di mana? Ini dengan keadaan dari Cianjur, Jawa Barat. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Kang, silakan Kang. Masya Allah. Dari Cianjur, Jawa Barat, pertanyaannya. Damang. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bertanya, jadi saya ini baru belajar sunnah Ustaz. Kemudian mengenal istilah salaf dan salafi. Jadi apa itu salaf dan apa itu salafi Ustaz? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagus pertanyaannya. Masya Pemirsa Allah. dari Cianjur, Jawa Barat ya. Silakan Ustaz. Baik. Jadi untuk Bapak yang lubis tadi, intinya di kondisi darurat saja baru boleh ya. Selebihnya tinggalkan. Yang masalah emas. Karena jelas Nabi tegaskan diharamkan untuk laki-laki. Emas, jadi emas lubis, tidak usah pakai emas. Nah, ya. Baik, sekarang pertanyaan dari si Akang dari Cianjur. Iya. Masya Allah, kumaha Kang Damang. Masya Allah. Pertanyaan dari seorang yang mengatakan baru ngaji Ustaz, baru juga mendengar-dengar istilah salaf dan salafi. Apa itu? Apa ini? Apa itu? Jadi untuk si Akang yang ada di Cianjur, salaf adalah secara bahasa diitlakkan untuk yang telah berlalu. Maksudnya generasi salaf adalah generasi yang telah berlalu. Dan dalam hal ini ketika disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah generasi terbaik umat ini. 3 generasi awal yang kata Nabi SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di masaku, para sahabat. Disebut para salaf, para sahabat. Lalu generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'in. Lalu generasi setelahnya lagi, yaitu generasi tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Nah, ini yang sudah mendapat rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Dalam ayat 100 surat At-Taubah, Allah jamin dan Allah janjikan untuk mereka keridhaan Allah dan surganya. As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Generasi awal dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka akan ridha terhadap apa yang Allah janjikan untuk mereka. Lalu Allah siapkan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang para ulama mengatakan hum sadru hadhil ummah minas sahabah wat tabi'in wa immatil huda fil qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. Mereka adalah generasi awal umat ini
para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi pertama. Dan terkadang dimutlakan lafaz ini, kata para ulama, ala man ihtada bihadihim wasara ala nahjihim walau jaa ba'dahum bikurunin tawilah. Juga dimutlakan, nah dari sini muncul istilah salafi, salafiyun, kunu salafiyin wala takunu selfiyin. Jadilah pengikut generasi salaf, jangan jadi tukang selfie misalkan. Salafi atau salafiyun, orang yang mengikuti mereka, orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti generasi salaf dalam mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Karena begini, banyak orang mengklaim saya Quran, ada yang menolak Sunnah. Ada sekarang muncul Quraniyun, orang-orang yang menolak hadis. Padahal sebenarnya mereka di atas penyimpangan. Karena dari mana dia tahu cara sholat dari takbiratul ihram sampai salam? Bagaimana dia tahu nisab zakat? Bagaimana dia tahu manasik haji dan umroh? Kan nggak ada di Quran. Menunjukkan dia pun dangkal. Jangankan mungkin hafal Quran, mungkin baca Quran saja. Kadang sebagian mereka yang begitu tidak pandai, tidak lurus. Cuma mengandalkan Quran terjemah perkata. Dan Al-Quran yang memerintahkan kita mengikuti hadis. Tentu Ahlus-Sunnah tengah-tengah, hadis yang sahih, bukan hadis yang palsu atau hadis yang dhaif. Ada juga yang ngaku saya Quran dan Sunnah, tapi sesuai hawa nafsu. Nah, dari situ Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk mengikuti generasi salaf. Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mengklaim kami ini sesuai Quran Sunnah. Iya, tapi dengan pemahaman siapa? Kalau dengan akal-akalan kita, dengan semau hawa nafsu kita, tidak bisa. Agama ini bukan mie instan seleraku. Agama ini bukan kue yang semau-maumu engkau potong sesuai dengan seleramu. Ayat dan hadis tidak begitu. Tapi yang jelas dijamin surga, yang jelas diridhai oleh Allah SWT, mereka para salaf, para sahabat, sudah dijamin surga. Sekarang nih, Allah tegaskan, walladzina taba'uhum bi ihsan, setelah menyebutkan para sahabat muhajirin dan ansar. Dan bagi yang belajar usul fikih, di situ pakai isim mausul menunjukkan umum. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kalau ingin selamat dalam beragama, ingin juga meraih apa yang telah mereka raih berupa keridhaan Allah dan janji surga, ikuti mereka. Sekarang kita buat analogi. Seandainya si Akang dari Jakarta menuju ke Bandung atau dari Jakarta menuju ke Surabaya, naik kereta api. Seandainya nih, rel itu adalah jalan yang lurus, sirat mustaqim. Kita buat analogi, karena Nabi SAW pernah buat analogi. Garis lurus, iya kan? Hada sabilullah, ini jalan Allah. Kemudian bulat garis-garis banyak, setelah itu hadis subul, ini jalan yang menyimpangkan dari jalan-jalan. Kemudian beliau baca, wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Ikuti jalan Allah. Ini jalan Allah yang lurus. Ikutilah, jangan ikuti jalan-jalan lain yang bisa menyimpangkan kalian dari jalan yang lurus itu. Nah, sekarang analogi tadi. Seandainya garis lurus itu adalah, kita buat analogi pendekatan pemahaman. Bil misal yatadihul maqal, dengan contoh, mudah-mudahan semakin jelas pembahasan. Seandainya ini rel, tujuan kita adalah surga. Di gerbong pertama ada Nabi SAW dan para sahabat. Di gerbong kedua ada tabi'in. Di gerbong ketiga tabi'ut tabi'in. Kalau kita ingin mengikuti mereka dan wajib mengikuti mereka, kalau ingin keridhaan Allah dan surga, kita ikuti rel yang ada, mengikuti gerbong-gerbong mereka, atau kita bikin rel sendiri. Nyampenya ke Pekanbaru, Ustaz. Kalau bikin rel sendiri, belum tentu rel jadi, mungkin kita sudah mati. Bikin rel itu capek. Dan justru melenceng dan menyimpangkan kita dari rel yang lurus tadi. Iya. Sehingga banyak orang, seperti yang Allah gambarkan. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Capek beramal tapi justru ujung-ujungnya adalah terancam dengan api yang menyala. Siapa yang paling merugi, kata Allah dalam surah Al-Kahfi? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yang mereka menyimpang dari rel tadi tapi merasa kami lakukan yang terbaik. Jos nih, bikin rel sendiri. Kalau bikin rel sendiri capek, Kang. Justru malah menyimpangkan kita dari rel yang lurus tadi. Giliran kita daki gunung saja,
Pendaki itu ngikutin trek yang sudah jelas. Kalau bikin trek sendiri betapa banyak yang tersesat, iya kan? Iya, betul. Banyak yang hilang sampai sekarang nggak ditemukan. Kalau untuk rel kereta api, kalau untuk daki gunung, kita pilih jalan yang jelas. Jalan para pendahulu, jalan salaf itu kalau secara bahasa. Iya. Maka agama kita memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Ini jalan yang lurus, dan itu yang sudah menempuh jalannya adalah generasi-generasi yang sudah dijamin surga, yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasulnya. Sekarang mereka sudah dijamin surga, kita belum. Lalu kita dengan begitu pede dan GR-nya berkreasi, sebegitu kreatifkah kita? Bukan kreatif ya, itu kreatif. Lalu kemudian merasa lebih pintar dari Allah dan Rasulnya, merasa bahwa seolah-olah dia yang sudah dijamin surga. Lihat bagaimana kita diperintahkan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman mereka, dengan pengamalan mereka. Bahkan kalau kita menyelisihi mereka diancam. Apa kata Allah dalam banyak ayat? Di antaranya dalam surah Nisa. "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nusrihi jahannam wa sa'at masira." Lihat, baca kitab-kitab tafsir. Orang yang menyelisihi Rasul, Al-Quran dan Sunnah, lalu mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, Allah ancam mereka di akhir dengan neraka. Kalau ingin selamat dan dijamin surga, ikut generasi salaf. Dan itu yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Nah, sehingga dimutlakkan istilah salafi atau salafiyun atau salafiyah kepada orang-orang yang berusaha untuk mengikuti generasi salaf, yaitu mengikuti para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in dalam memahami dan mengamalkan, mengaplikasikan Al-Quran dan Sunnah. Kenapa muncul banyak aneh-aneh? Ya karena mereka menyelisih para salaf. Mereka pakai hawa nafsu. Kenapa muncul teroris, radikalisme? Karena memahami Al-Qurannya dengan pemahaman para salaf. Bahkan ada yang mencela sahabatnya. Bahkan ada yang mencela sahabat. Syiah. Jadi sekarang bukan si A, si B. Kita diperintahkan untuk mengikuti para sahabat. Jelas Nabi SAW tegaskan. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha. Wa'addu alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jadi berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Malah si A mencela, mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan hulu kepada Ali. Mengkafirkan ummahatul mukminin. Nah, ini enggak bisa diikuti si A nih. Si B, si C dan seterusnya yang belum dijamin surga. Jelas ini para salaf. Nah, itu sehingga yang mengikuti mereka disebut dengan salafi. Kita berusaha untuk, kalaupun kata seorang penyair, in kana tabi'u ahmada mutawahhiban fa ana mukirrun bi annani wahabi. Karena sebagian orang sekarang dibuat apa? Yang benar itu dipakai istilah-istilah yang bikin orang itu lari, justru yang mungkar dihias-hiasi. Iya kan? Dihias-hiasi. Sekarang dihias-hiasi. Coba PSK. Bukan pelacur sebenarnya. Dibuat pula jadi wanita harapan. Pekerja. Ya pekerja kan. Pakai istilah-istilah pekerja. Pakai istilah lagi wanita harapan. Ini orang kok di kampung ibunya ngapain nak di Jakarta jadi wanita harapan. Bangga pula ibunya. Di kampung tidak dihargai, di Jakarta jadi wanita harapan. Padahal pelacur. Dihiasi dengan kata-kata. Iya kan? Lihat bagaimana. Dihiasi LGBT dengan hiasan-hiasan. Kemungkaran dihiasi. Sementara yang mengikuti kebenaran di istilah-istilahkan dengan istilah yang membuat berusaha propaganda dan konspirasi membuat orang lari. Kalau memang yang mengikuti Quran dan Sunnah, mengikuti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mengikuti agama dengan pemahaman mereka, mengamalkan dengan pengamalan mereka, harus dijuluki salafi, wahabi, maka kita berikrar bahwa kita adalah salafi. Kan sekarang begitu. Jadi salafi itu adalah istilah untuk orang-orang yang mengikuti generasi terbaik, generasi salaf, tapi bukan organisasi. Bukan partai politik. Tidak ada ketuanya, nggak ada apa, tapi benar-benar dengan dustur ilahi, dengan dustur undang-undang Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada partai politik, bukan organisasi.
tapi betul-betul memurnikan ibadah, memurnikan agama, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang kata Nabi SAW, kalau kita berpegang teguh dengannya, tidak akan menyimpang jalan, dan kita diperintahkan untuk mengikuti generasi salaf dalam banyak isyarat ayat Al-Quran dan betapa banyak hadis Nabi SAW. Itu untuk si Akang yang ada di Cianjur secara ringkas karena keterbatasan waktu. Semoga kita Allah berikan istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pemahaman salaful ummah. Ini barangkali ayuhal ahibbah, semua yang mendengar kajian ini, dan juga pemirsa Asil TV dan Najia TV dimanapun berada, ya, kita cukupkan sampai di sini insyaallah secara materi dan tanya jawab. Dan untuk closing saya kembalikan kepada host, kepada moderator. Jazakumullah khairan. Baik, jazakallah khairan. Kita ucapkan jazakallah khair ya Abu Uthman, guru kita Ustaz Abdurrahman hafizahullah, yang sudah menjawab pertanyaan yang terakhir dari pemirsa dari Cianjur ya. Mudah-mudahan Akang dan Ana dan Ustaz kita semuanya mudah-mudahan istiqomah di atas jalan sunnah ini. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimanillah wa yakum jami'an, pemirsa Asil TV dan juga pemirsa Najia TV. Kajian bersama setiap Kamis pagi ba'da subuh. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita sudah mulai merasakan potret kehidupan para salaf, bagaimana akhlak mereka, dan insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Demikian, jazakumullah khair. Sekali lagi kita ucapkan kepada pemirsa Asil TV dan juga kepada pemirsa An-Najia TV di Pasaman Barat, Sumatera Barat. Dan kaum muslimin muslimah, kita kembali ucapkan jazakallah khairan kepada guru kita Abu Uthman, Ustaz Abdurrahman hafizahullah ta'ala, yang sudah melanjutkan pelajaran kita dari kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf, karya dari Fadilatul Syekh Abdul Aziz Al-Jalil rahimahullah ta'ala. Semoga juga mengalirkan pahala bagi musannif. Barakallahu fikum. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان.